kenalin, kita dari kelompok 6 dan sekarang kita lagi di Lubang Buaya dan kita bakal bikin vlog di sini dan bakal juga ngasih edukasi ke kalian ada apa aja sih di sini. Pasti seru banget gak sih? Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Syafaulia. Nama saya Andra Wiraraka Prayudi. Nama saya Iqbal Syaputra. Nama saya Muhammad Amarubidillah. Nama saya Rafan F. Graha. Selamat menyaksikan semuanya. Halo semuanya. Nah, di sini aku ketemu sama koleksi satu atau bisa dibilang pemberitahuan. Nah, di sini aku sama Raka bakal ngejelasin ke kalian ada apa aja. Jadi yang pertama ada serambi penyiksaan. Serambi penyiksaan itu apa sih? Jadi seorang rakyat yang dimiliki oleh seorang simpatisin PKI bernama Bambang Harjono. Nah, dan 4 dari 7 pahlawan revolusi sebenarnya dibuang ke dalam sumur itu, guys. Sempat di dalam sumur mengalami penyiksaan di seluruh bangunan ini. Kasian banget ya. Lanjut, Raka. Ya, sekarang saya ingin menjelaskan tentang sumur tua. Nah, sumur ini sangat terkenal. Sumur ini merupakan sumber air dari bangunan sekolah rakyat di sebelahnya ini. Digunakan oleh pemberontak G30S atau PKI untuk menguburkan 7 pahlawan revolusi. Sumur ini memiliki diameter 75 cm dan kedalaman 12 meter. Wah, dalam banget ya, Raka. Iya. Nah, terus juga selanjutnya ada pos komando. Nah, rumah milik penduduk setempat bernama Bapak Swaib. Ini digunakan pasukan Pasopati pada 30 September 1965. Pasukan menerima pengarahan dan Tudul Arif untuk bergerak menuju sasarannya. Nah, lanjut, Raka. Ya, sekarang saya ingin menjelaskan tentang dapur umum. Dapur umum adalah yang rumah milik penduduk setempat bernama Ibu Amro. Ibu Amro ini digunakan oleh pemberontak G30S atau PKI sebagai prasarana pendukung logistik atau dapur umum. Nah, sekian dari kita. Bye-bye. Halo semuanya. Nah, sekarang kita akan menyebutkan dan menjelaskan koleksi kendaraan yang ada di Lubang Buaya. Pertama ada mobil 98, kendaraan Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangat Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani dengan klasifikasi mesin V8 6490 cc 250 tenaga kuda. Berdasarkan keputusan Menpangat nomor 504 bulan 6 tahun 1966, tanggal 6 Juni 1966, kendaraan ini dihapus dari inventaris Angkatan Darat. Pada Mei 1989, kendaraan ini dipamerkan di Monumen Pancasila Sakti. Kedua, ada Toyota FJ25. Kendaraan dinas bermerek Toyota Land Cruiser FJ25 ini digunakan Jenderal Besar TNI Soeharto ketika menjabat sebagai Pangkostrat. Beliau menggunakan kendaraan ini saat mendengar berita pemberontakan G30S PKI pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang Dodge 500. Nah, Dodge 500 adalah kendaraan truk buatan Amerika Serikat tahun 1961. Ini merupakan replika dari kendaraan antarjemput pegawai PN Arta Yasa yang digunakan pemberontak G30S PKI untuk membawa jenazah Majen TNI Anumerta dari Panjaitan dari kediamannya di Jalan Hasanuddin ke Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menuju Desa Lubang Buaya. Dan kendaraan V603 Saraken, kendaraan lapis baja buatan Inggris ini awalnya adalah inventaris Batalion Kavaleri 7 Kodam 5 atau Jaya pada 5 Oktober tahun 1965. Panzer ini digunakan untuk mengantarkan jenazah Letjen TNI Anumerta MT Haryono dari Markas Staf Umum Angkat Darat menuju TMPN Kalibata. Ya, makasih ya. Halo semuanya. Nah, di belakang aku sekarang tuh ada rumah penyiksaan atau pos belakang. Di belakang ini aku ada replika dan pos yang dulu digunakan dalam peristiwa tersebut. Di dalamnya ada patung-patung diorama yang menunjukkan suasana waktu itu. Serem banget gak sih, guys? Rasanya ngeliat langsung tuh cuma ngerasa dibanding cuma baca di buku sejarah. Dan sekarang aku bisa ngeliat dan jujur kerasa banget sih sedihnya. Guys, sekarang kita ada di tempat yang paling ikonik, yaitu Sumur Lubang Buaya. Ayo, mari kita lihat dulu.
dalam banget ya. Nah, di sini para pahlawan revolusi ditemukan. Tempat ini jadi pengingat bahwa sejarah itu nyata dan kita harus belajar supaya kejadian kelam kayak gini nggak terulang lagi. Halo semuanya. Nah sekarang kita lagi jalan. Ini rame banget gak sih di belakang karena lagi ada study tour gitu. Dan sekarang kita mau jalan menuju ke tadi apa namanya guys? Dapur umum. Pos komando. Oh sorry, pos iya. komando guys. Oh, iya. Tada, ini tempat yang bakal kita jelasin. Stay tune ya. Kita lagi di pos komandonya. Wow, semua. Canda nggak ada Kakak. apa-apa. Ini ada kayak macam bangku. Terus ini juga ada ruangan gitu. Jadi pegang-pegang. Siapa? Nah, terus di sini juga ada kayak kamar tidur gitu. And juga banyak banget lemari-lemari gitu ya guys, peninggalan, dan juga ada tempat jahit pastinya. Ada ranjang lagi, dan di sini ada tempat makan. Nah, di sini juga ada kayak aku kurang tahu tapi kayak tempat untuk persiapan masak gitu sih biasanya. I don't know. Kayaknya ya. Pottery gitu. Dan oh my god, ini lampunya ikonik banget karena udah jarang banget ditemuin di rumah mana-mana. Wow, bener-bener vintage. Nah, kita lagi di dapur umum. Di sini bakal dijelasin sama Ubay. Ya. Dapur umum ini merupakan salah satu tempat fasilitas logistik untuk para pemberontak G30 SPKI. Fungsi dapur umum ini ya seperti biasa menyediakan makanan dan minum, menjadi pos pendukung logistik, dan menunjukkan kegiatan di lubang buaya telah direncanakan dan dipersiapkan, bukan kegiatan spontan. Dapur umum ini terutama melibatkan beberapa anggota organisasi wanita yang ditugaskan untuk menyiapkan kebutuhan konsumsi. Sini aku lagi dengerin cerita dari Ubay sama dari Raka karena kita di sini bakal menuju ke Museum Pengkhianatan. Dan kata Raka juga apa, Rak? Saya sih sudah pernah kesini nih dan banyak patung-patung yang nunjukin pembunuhannya kayak gimana tuh. Oh my Berarti god. rada serem. Serem banget gak sih dengarnya? Coba kita lihat. Bye bye. Halo semuanya, di sini saya Rafael Nugraha dan teman saya Iqbal Saputra akan menjelaskan cuplikan pidato Jenderal Nasution pada upacara pemberangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi di M4 5 Oktober 1965. Nah, jadi kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan iman kita karena Dia perintah kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dadah. Ini ada tertembaknya ada Irma Suryani Nasution atau anak dari Nasution. Dan ini replikanya pas dia kena tembak, guys. Di sini juga ada penjelasannya pada 1 Oktober dini hari. Ini bendera Indo zaman dulu ya? Sarawak juga Malaysia di Sarawak. Hai. Hap. Ayo guys. Hai. Aku di. Nah, itu aja sekian vlog dari kita kelompok 6 buat ngejelasin apa aja yang di lubang buaya. Pasti seru banget gak sih, dan pastinya beredukasi juga buat kalian semua yang belum sempet ke lubang buaya. Pasti keren banget. Dah, sekian dari kelompok kita. Aku Syafaulia. Saya Andra Wira Raka Prayudi. Saya Iqbal Saputra. Saya Muhammad Amarubidillah. Saya Rafa Nugraha. Bye bye. See you.